warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini siapa aja yang nggak berangkat? Absennya 10. Keterangannya? Sakit. Oke, terus? Udah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang skala prioritas ya. Di sini ada pertanyaan, kalau kamu diberi uang 50.000, lebih baik dipakai untuk membeli kuota internet, jajan, atau membeli buku pelajaran? Yang mau beli kuota internet angkat tangan, yang tinggi. Kalau yang buat beli jajan, yang beli buku pelajaran, 1 Masya Allah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada berapa teman-teman? 5. Yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian skala prioritas. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan skala prioritas. Yang ketiga, menjelaskan berbagai manfaat skala prioritas. Keempat itu mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan urgensinya. Dan yang kelima, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Saya akan membagi ini sticky note ke kalian satu-satu. Nanti akan dibagi menjadi 4. Terus kalian menuliskan kebutuhan kalian. Nanti di akhir juga ada penugasan mind map. Selanjutnya ada definisi dari skala prioritas, di mana skala prioritas itu merupakan daftar susunan kebutuhan dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting atau bahkan tidak penting gitu ya. Faktor skala prioritas. Nah, jadi di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Di mana yang pertama itu ada tingkat urgensinya. Nah, untuk masing-masing individu tingkat urgensinya itu kan berbeda-beda ya. Benar apa enggak? Ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi. Faktor yang kedua itu dampak dari aktivitasnya. Yang ketiga ada research atau sumber daya. Yang keempat ada tenaga yang dikeluarkan. Kelima ada kondisi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi ekonomi setiap orang itu juga berbeda-beda. Dan yang keenam tujuan hidup. Nah, tujuan kamu dan temanmu itu juga berbeda-beda kan? Cita-citamu menjadi apa? Dosen. Kamu? Saya presiden. Dari cita-cita kalian itu aja udah berbeda. Jadi cara kalian untuk memenuhinya itu juga berbeda kan? Kebutuhan satu dengan yang lainnya. Oke. Lanjut ke manfaat skala prioritas. Di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama itu mengelola keuangan lebih bijak. Caranya itu kita dapat mengalokasikan uang sesuai dengan kebutuhan dari yang terpenting hingga ke kebutuhan yang diinginkan. Nah, kalian udah bisa bedain kebutuhan sama keinginan? Sudah. Oke. Manfaat yang kedua itu menyusun keputusan sesuai prioritas. Nah, pemenuhan kebutuhan dan keinginan itu bisa diatur dengan lebih baik jika seseorang itu mengetahui prioritasnya, ya kan? Seperti kemarin ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan apa? Primer. Manfaat yang ketiga itu menentukan tujuan secara teratur. Di mana skala prioritas setiap orang itu kan berbeda-beda. Maka pencapaian tujuannya juga membutuhkan waktu yang bervariasi. Contoh dari mengelola keuangan lebih bijak itu bisa dengan investasi juga. Di sini ada klasifikasi kebutuhan, di mana kebutuhan berdasarkan urgensinya dibagi menjadi berapa? 4. Jadi ini adalah gambar tabel dari skala prioritas. Ini yang bagian ini itu adalah penting dan kurang penting. Kalau ke sini itu mendesak dan kurang mendesak. Pertama tadi apa? Penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Yang kedua penting dan kurang mendesak. Dan yang ketiga kurang penting dan mendesak. Yang keempat kurang penting dan kurang mendesak. Oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5.
itu nanti menulis kebutuhan kalian yang penting dan mendesak. Oke? Maaf, sampai terima kasih Rizky ya. Baca dong, baca. Yang pertama penting dan mendesak. Kita lihat. Bikin scrapbook sosiologi karena itu tugas dan deadline-nya 3 September. 3 September. Di sini ada penting kurang mendesak, ada yang pertama laptop karena masih ada iPad. Selanjutnya kurang penting tapi mendesak. Yang pertama ada deterjen. Kurang penting tapi mendesak buat teman kalian karena hampir habis. Yang terakhir kurang penting dan kurang mendesak. Percaya ya? Buku series novel. Harganya lumayan mahal dengan uang, padahal bisa beli beberapa buku lebih murah. Oke, boleh. Kurang penting dan kurang mendesak. Jadi ini kebutuhan kurang penting dan kurang mendesak teman kalian. Tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya kalian itu membuat mind map dengan tema skala prioritasku. Karena waktunya udah selesai, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini terkait apa tadi? Skala prioritas. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.